Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudara-saudara sekalian, jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah yang sampai hari ini, sampai siang ini masih memberikan nikmat yang begitu tak terhingga kepada kita. Kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang, kesempatan dan juga umur yang panjang. Oleh karenanya marilah kita syukuri nikmat sehat ini, nikmat umur panjang dengan mengisi dengan segala macam kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan dengan syukur kita, Allah terus memberikan nikmat sehat ini kepada kita, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala macam penyakit jasmani dan juga penyakit ruhani. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus, yang paling patut kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat yang paling berharga, yang paling mahal, yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat iman, Islam, ibadah ini lebih baik daripada dunia serta seisinya. Oleh karenanya, marilah kita perjuangkan nikmat iman Islam ini dengan terus menjaga keimanan ketakwaan kita, dengan menjalankan perintah Allah, meninggalkan seluruh larangannya, serta memaksimalkan ibadah ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua nanti saat dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'at tabi'in, dan juga umat yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang istiqomah dalam kehidupan kita, menjalankan sunnah Nabi, mengikuti sunnah Nabi semaksimal yang kita bisa, dan kita mohon ampun atas hal-hal yang kita belum bisa. Mudah-mudahan di hari kiamat kita diberi kesempatan Allah untuk mendapat syafaat dari Nabi dan bisa berkumpul di surganya Allah serta keluarga dan orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, khatib pada kesempatan kali ini, mumpung sedang momen Muharram, tahun baru hijrah, kita refleksikan momen ini untuk melihat perjalanan kehidupan kita, sudah sejauh mana perjalanan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih banyak yang kurang, mari kita perbaiki. Kalau banyak yang salah, mari kita perbaiki, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah baik, mari kita tambah kebaikannya. Mudah-mudahan di momen hijrah ini, tahun ini kita bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Karena dalam salah satu keterangan bahwa orang yang beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, termasuk orang-orang yang merugi. Tapi kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka sungguh termasuk orang-orang yang celaka. Mudah-mudahan sungguh kita akan termasuk orang yang berhasil, orang yang sukses apabila tahun ini kita bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah terus membimbing kita sampai akhir hayat kita, terus berada dalam kebaikan, terus berada dalam amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, berkaitan dengan momen hijrah tersebut, khatib membacakan satu ayat yang terdapat dalam surat An-Nisa, surat keempat,
ayat 97. Sebenarnya kalau satu konteks mulai dari 97, 98, 99 sampai ayat 100. Ini ayat yang berkaitan dengan hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illal mustad'afina minar rijal wan nisa wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabilan faulaika asallahu ay ya'fu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahiman. Ayat ini pada ayat 97 kira-kira terjemahannya sesungguhnya orang-orang yang dimatikan atau dicabut nyawanya oleh para malaikat zalimi anfusihim, mereka mati dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Qalu, berkata para malaikat kepada mereka, fima kuntum, bagaimana keadaan kalian saat mati ini? Qalu, mereka yang dicabut nyawa itu menjawab, kunna mustad'afina fil ard, kami adalah termasuk orang yang lemah di muka bumi. Qalu, berkata malaikat, alam takun ardallah, bukankah bumi Allah itu wasi'atan, luas, fatuhajiru fiha, dan kamu bisa berhijrah di dalamnya, faulaika ma'wahum, dan mereka dimatikan dalam keadaan dimasukkan ke dalam jahannam, wasaat masira, dan itu adalah seburuk-buruk tempat. Saudara-saudara sekalian, asbabun nuzul surat An-Nisa ayat 97 ini adalah diturunkan kepada orang beriman. Orang beriman yang berada di Mekah tidak mau ikut hijrah. Ketika perintah hijrah turun, para sahabat semua hijrah ke Madinah, dan Nabi Muhammad terakhir hijrah bersama sahabat Abu Bakar. Banyak sahabat-sahabat lain, orang-orang beriman lain yang juga pelan-pelan berangkat hijrah. Tapi ada juga kaum muslimin yang tidak mau hijrah, karena mereka tidak mau hijrah dengan sebab-sebab dunia, takut meninggalkan keluarganya, takut meninggalkan bisnisnya, takut meninggalkan tanah kelahirannya. Jadi begitu. Jadi semua yang tinggal di Mekah tidak ikut hijrah itu semua kebanyakan adalah gara-gara dunia tadi. Karena kalau udah hijrah itu syaratnya, orang musyrik memberi syarat, kalian boleh hijrah dengan syarat seluruh harta kalian harus tinggal semuanya. Hanya boleh bawa badan beserta ya perlengkapan jalan sajalah. Rumah harus tinggal, harta harus tinggal, bisnis semua harus tinggal. Bahkan keluarga pun kalau dia tidak beriman tidak boleh diajak. Yang beriman saja yang boleh diajak. Jadi begitulah. Nah, orang-orang yang lemah imannya ini tidak berangkat hijrah. Yang hijrah adalah orang-orang yang siap mempertahankan jiwa raganya, meninggalkan dunianya. Saudara-saudara sekalian, orang ini beriman, mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat. Tapi saudara-saudara sekalian, mereka berat meninggalkan kenikmatan dunianya dengan sebab-sebab yang tadi. Padahal mereka sholat juga, mereka ibadah juga, mereka percaya akan ada hari kiamat. Tapi mereka berat untuk meninggalkan dunianya, hijrah ke tanah Madinah bersama Rasulullah SAW. Nah kemudian karena mereka berada di Mekah, mereka harus ikut semua aturan-aturan orang musyrik Mekah. Sehingga saat terjadi perang, mau tidak mau mereka harus ikut perang bersama barisan kaum musyrikin. Akhirnya mereka juga ikut berangkat perang. Akhirnya mereka perang bersama orang musyrik memerangi kaum muslim yang ada di Madinah. Akhirnya terjadi perperangan. Kemudian, nah orang yang beriman yang berada di barisan muslim tadi ini mati, meninggal dalam perang. Padahal mereka termasuk orang yang beriman. Ya kita nggak tahu dalam medan perang mana bisa kita membedakan orang. Ya pokoknya sebelah sana musuh,
Begitu. Akhirnya terjadi peperangan, mereka mati. Nah, orang-orang yang beriman berada dalam barisan musuh yang mati ini, matinya inilah ayat ini. Malaikat berkata kepada mereka ketika mencabut nyawanya, kok gini kalian mati? Kalau kalian mati orang beriman, orang sholat, orang ibadah, orang mengerjakan amal soleh, tapi kok matinya zolimi anfusihim, dalam keadaan zalim. Jadi matinya dalam keadaan zalim. Harusnya kan kalau orang beriman, rajin ibadah, mengerjakan ketaatan yang lain kepada, harusnya matinya kan mati beriman, mati mukmin. Ya, tapi ternyata matinya zalimi anfusihim, dalam keadaan zalim. Apa jawaban mereka? Kunna mustad'afina fil ard. Kami orang yang tidak mau hijrah ini gara-gara kami lemah. Malaikat menolak alasan itu. Bukankah bumi Allah ini luas? Alam takun ardullahi wasi'atan. Bukankah bumi Allah ini luas? Kau bisa pindah kemana saja. Kalau kau takut ke Madinah, kau bisa kemanapun, asal imanmu terjaga, tidak bergabung sama orang-orang kafir. Akhirnya alasan mereka ditolak oleh Allah, ditolak oleh malaikat. Ujungnya faulaika ma'wahum jahannam, mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam, wasa'at masira, dan itu seburuk-buruk tempat. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, peristiwa ini bagaimana kita tarik dalam konteks sekarang? Kecuali kalau ayat berikutnya menanya, kecuali kalau betul-betul tidak mampu, lemahkah dia, sakit-sakitankah dia, begitu, atau anak kecil atau perempuan, itu masih bisa ditoleransi. Ayat bawahnya menceritakannya, illal mustad'afin minar rijal wan nisa wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kalau ini dimaafkan, tapi kalau yang tidak seperti itu, maka matinya dalam keadaan zalim dan akhirnya dimasukkan ke dalam jahanam. Saudara-saudara sekalian, walaupun tidak kekal karena dia masih beriman, tapi ya bahasa kitanya dia bonyok juga, lumayan juga kalau bertahun-tahun di neraka sana, jahanam, padahal orang beriman. Nah, sekarang kalau kita tarik dalam konteks sekarang, nah kalau konteks sekarang saudara-saudara sekalian, ini adalah orang, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Kalau kita termasuk di dalamnya, segera kita berhijrah, segera kita perbaiki, segera kita tidak berada dalam kondisi tersebut. Nah, dalam konteks sekarang saudara adalah orang yang rajin ibadah, beriman kepada Allah, tapi masih bergelimang dengan dosa, terus-terusan dalam dosa. Jadi begitu, wa yusirruna ala ma fa'alu, mereka terus-terus dalam dosa mereka itu. Nah, kalau ada orang seperti ini, walaupun dia rajin ibadah, walaupun dia sholat, dia puasa, dia haji, dia zakat, dia baca Quran, tapi mengerjakan dosa-dosa besar terus-menerus sampai dia mati. Terlepas apakah dia sadar tidak sadar, maka orang ini matinya diklaim atau dicap sebagai orang yang mati dalam keadaan zalim. Saudara-saudara sekalian, kenapa terus-menerus? Salah satu sifat atau penduduk ashabus shimal, ashabus shimal itu adalah penduduk neraka. Salah satu sifatnya adalah wa kanu yusirruna 'alal hinsil azim. Mereka terus-terusan berada dalam kemaksiatan, dosa-dosa besar. Ya, jadi kalau amal solehnya yang tadi, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, itu ditimbang dengan maksiat dosa besar yang terus-menerus ini, ternyata timbangan yang dosa-dosa ini lebih berat. Kenapa? Terus-menerus dikerjakan. Ya cuman bukan berarti kalau sepukul-sepukul boleh gitu loh. Minimal kalau sepukul-sepukul sekali-sekali tobat, kalau ditimbang masih berat kebaikannya. Tapi ini enggak, terus-menerus sampai dia mati dalam keadaan melakukan dosa-dosa besar. Wa kanu yusirruna 'alal hinsil azim. Itu surah Al-Waqiah tentang sifat-sifat ashabus shimal. Nah, salah satu sifat orang bertakwa bisa nggak bikin dosa? Bisa. Tapi salah satu sifat orang bertakwa, ketika dia bikin dosa, mereka langsung ingat Allah, taubat. Apa ujungnya? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang bertakwa itu, kalaupun dia bikin dosa, tapi dia tidak menerus dalam dosanya, dia berhenti setelah dia taubat. Balik pada kita kondisi saat ini. Bagaimana ini cerita sekarang
ada orang yang rajin sholat tapi terus bergelimang dalam dosa seperti riba terus hidupnya sampai mati. Ini salah satu contoh. Karena kita kadang-kadang kita nggak sadar, kita tidak berbisnis kita riba, semuanya riba, sehingga akhirnya sampai mati kita riba. Hati-hati, ini dosa-dosa besar seperti ini kalau kita terus menerus dalam riba, hati-hati. Amal-amal kita nanti kalau ditimbang dengan dosa riba yang terus menerus sampai kita mati, jangan-jangan kalah dengan dosa-dosa itu. Auzubillah. Itu salah satu contoh. Apalagi misalnya dalam riba kah, dalam zina kah? Mungkin kita tidak berzinah lah, ya jaranglah sekarang ada orang yang rajin ke masjid tapi juga berzinah, itu rasanya jarang lah. Tapi mungkin saja, who knows? Narkoba lah, mabuk-mabukan lah, judi online lah, sampai mati terus dosa itu dia bawa. Di satu sisi dia terus juga beramal soleh, dia beribadah, na'udzubillah. Atau dalam konteks yang lain, misalnya dia bekerja di tempat yang penuh dengan maksiat. Orang ini rajin ibadah tapi kerjanya tempatnya tempat maksiat terus di situ. Ya misalnya kerja di pabrik bir misalnya. Ya ini hati-hati. Ya, kenapa nggak mau pindah? Toh kesempatan ada, bumi Allah luas. Makanya ayat 100 itu menunjukkan kalau kita pengen hijrah, Allah akan kasih di tempat yang luas kita berhijrah. Dan Allah kasih rezeki yang luas bagi kita. Nggak usah takut rezeki dengan hanya gara-gara urusan kita mau hijrah. Begitu kita hijrah, Allah akan beri tempat yang luas, Allah akan mudahkan juga rezeki kita. Atau kondisi-kondisi lain, misalnya perempuan ya rajin ibadah tapi terus-menerus membuka aurat sampai mati. Kita nggak tahu dosa buka aurat itu tidak pakai jilbab sampai mati, kita nggak tahu berapa nilainya. Berapa nilai dosa buka aurat sampai mati? Rajin sholat, rajin puasa, bukan mungkin sudah hajjah, akhirnya ditimbang oleh Allah, dosa buka jilbab sampai mati ini ternyata lebih berat. Nauzubillah. Inilah orang yang dikatakan zalimi anfusihim, zalim kepada dirinya. Padahal dia ibadah, dia mengerjakan kebaikan, tapi keburukannya ditimbang oleh Allah, justru itu lebih banyak. Nauzubillah. Wa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, akhirnya masuk ke dalam neraka hawiyah. Nauzubillah. Atau dalam konteks lain lagi sekarang dalam bisnis kita misalnya, Ustaz sekarang jangankan cari yang halal, yang haram pun susah, banyak orang kayak gitu, akhirnya bergelimang dalam suap lah. Misalnya proyek-proyek sekarang kalau nggak nyuap, kalau nggak ini nggak akan dapat, terus akhirnya tiap kerja proyeknya terus suap menyuap sampai mati, ikut suap menyuap terus. Nauzubillah, kata Nabi, ar-rasi wal murtasi finar, yang menyuap dan yang disuap dua-duanya penduduk ahli neraka. Nauzubillah. Saudara-saudara sekalian, maka oleh karena itu pada momen hijrah ini, mari kita introspeksi, lihat ke dalam. Ada enggak pekerjaan kita ini, ada enggak perbuatan kita ini yang dalam dosa besar yang terus menerus. Karena kalau dosa besar terus menerus itu tidak bisa diampunkan kecuali dengan tobat. Nah, tobat pun harus berhenti, itu syarat tobat. Tobat bikin lagi, itu namanya bukan tobat, namanya tomat. Tobat sikit, kumat sikit, ya nggak bisa. Tobat itu harus berhenti sama sekali, itu arti tobat yang serius. Oleh karena saudara-saudara sekalian, mari kita di waktu yang mulia, di tempat yang mulia ini, kemari kita introspeksi, ada nggak perbuatan kita, bisnis kita, termasuk keluarga kita, ada dosa-dosa besar yang terus-menerus kita kerjakan, atau terus-menerus dalam syirik, bisa saja terus-menerus dalam kemungkaran, terus-menerus dalam kebatilan. Nauzubillah. Orang-orang yang seperti ini akan ketika ditimbang, tentu saja proses timbang menimbang ada, ya. Cuman tadi kita khawatir jangan-jangan timbangan keburukannya, kejahatannya lebih banyak daripada timbangan kebaikannya. Oleh karenanya mari kita berhenti, stop dari kemaksiatan yang terus-menerus itu. Mari kita bertobat. Mudah-mudahan kalau demikian, maka surat ke 4 ayat 31 Allah mengatakan, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Apabila kalian sudah bisa meninggalkan, menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang mengerjakannya, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka Allah akan hapuskan seluruh dosa-dosa kecil kalian, wa nudkhilukum mudkhalan karima, dan kalian akan dimasukkan ke dalam tempat yang mulia, yaitu surga Jannatun Naim. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang demikian. Kita selalu beramal soleh, kita selalu ibadah, dan juga kita berusaha berhenti dari dosa-dosa besar
yang terus-menerus yang mungkin sempat kita kerjakan dan kita bertobat, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semuanya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi barik wasallim. Mari kita berdoa, mudah Allah mengijabah doa kita semuanya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa l'afwa indal hisab wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.